Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 3 DKVB akan memaparkan materi mengenai penyimpangan pada demokrasi terpimpin. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fade Kerpina dengan nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam, nomor absen saya nomor 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sari Asyakoti, nomor absen 13. Perkenalkan, saya Muhammad Zidan Al-Bustomi, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Novel Makarim Izuli dari kelas 12 DKVB. Di tahun 1959 sampai 1965, Indonesia masuk ke era demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Awalnya, sistem ini dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas, tapi sayangnya malah melenceng dari prinsip demokrasi. Banyak keputusan yang terlalu terpusat pada presiden, sehingga kekuasaan jadi tidak seimbang. Apa saja sih penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin? Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, mari kita bahas tentang pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPR-JA. DPR hasil pemilu 1955 awalnya mendukung kebijakan Soekarno. Namun, konflik muncul ketika Soekarno menolak terikat DPR. Ketegangan memuncak saat DPR menolak RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1960, sehingga Soekarno membubarkannya pada 5 Maret 1960 dan membentuk DPR gotong royong dengan anggota yang ditunjuk berdasarkan 5 golongan. Jadi biasanya wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilu. Tapi di masa ini, anggota MPRS dan DPR GR ditunjuk langsung oleh Soekarno. Jadi lembaga legislatif kehilangan fungsi aslinya sebagai pengawas pemerintah. Hal ini jelas menyimpang dari prinsip demokrasi karena rakyat tidak punya hak memilih wakil mereka. Lanjut ke pemusatan kekuasaan, Soekarno jadi pemimpin besar revolusi dan semua politik bergantung pada dirinya. Akibatnya, peran lembaga lain seperti DPR dan Mahkamah Agung melemah, bikin sistem jadi cenderung otoriter. Kekuasaan yang terpusat pada satu tangan tentunya tidak sehat bagi sebuah negara demokratis. Selain itu, ada juga penetapan presiden seumur hidup yang dilakukan melalui ketetapan MPRS nomor 3 1963. Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, padahal menurut Undang-Undang Dasar 1945, presiden dipilih setiap 5 tahun. Hal ini melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya ada pemilihan berkala untuk memilih pemimpin. Untuk mengharmoniskan berbagai ideologi, Soekarno mengusung konsep Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme. Meskipun tujuannya untuk menyatukan bangsa, konsep ini justru memperbesar pengaruh PKI yang berujung pada ketegangan politik dan sosial yang semakin meningkat. Kebijakan ini akhirnya memperburuk situasi politik di Indonesia. Demokrasi terpimpin pada masa pemerintahan Soekarno mengarah pada pemusatan kekuasaan dan penyimpangan terhadap prinsip demokrasi, seperti penghilangan pemilu bebas, penetapan presiden seumur hidup, dan pengaruh yang berlebihan dari satu ideologi.